Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini, terambil di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," saut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan tersebut. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kedua anak Ishak yaitu Esau dan Yakub memang berbeda sejak di dalam kandungan. Esau bertumbuh menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub bertumbuh menjadi seorang yang tenang pembawaannya dan suka tinggal di kemah. Pada suatu kali ada hal tragis yang terjadi di antara mereka. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ia menjual warisan terbanyak yang semestinya ia peroleh. Hak istimewa yang hanya bisa dimiliki oleh anak sulung. Sayang seribu sayang, itu semua terjadi hanya karena pemikiran pendek di benak Esau, yaitu keinginan untuk makan makanan lezat yang sedang dimasak oleh Yakub. Ayat yang ke-30, nafsu telah menjadikan Esau buta, lupa diri, bahkan menukarkan hak kesulungan yang adalah harta yang paling berharga di dalam hidupnya. Sungguh ironi, hanya karena keinginan yang tidak bisa dikendalikan, hal berharga dan yang terpenting di dalam hidup bisa lepas begitu saja. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan bahwa nafsu Esau tersebut terjadi karena ia berada dalam kondisi lelah. Bahkan Alkitab mengatakan kondisi Esau saat itu begitu sangat lelah. Ayat 29 dan 32. Mungkin kondisi itulah yang menyebabkan Esau berpikir pendek dan tidak memikirkan konsekuensi dari apa yang ia katakan. Belajar dari kisah itu, kita disadarkan bahwa kondisi lelah, yaitu baik itu krisis keuangan, pertikaian, sakit, dan lain sebagainya, sering membuat kita berpikir pendek tanpa menimbang konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mesti selalu ingat agar tidak sekali-kali menukarkan hak yang paling berharga dalam hidup dengan sesuatu yang remeh-temeh, apapun kondisi kita. Apa hal yang paling berharga di dalam hidup kita? Yaitu iman kita kepada Kristus. Jangan anggap enteng apa yang berharga, yaitu iman, seperti Esau menganggap enteng hak kesulungan tersebut. Kita mesti memegang teguh iman dan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan kita tukar itu dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini, hanya karena hal yang menggiurkan, seperti harta, jabatan, atau hal lain yang tampaknya sangat menarik, tetapi pada akhirnya akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Itu semua pasti akan lenyap dan tidak akan kita bawa, bahkan akan kita tinggalkan tatkala kita dipanggil oleh Tuhan. Namun keselamatan iman di dalam Kristus bersifat kekal dan sangat kita butuhkan, baik di dalam hidup sekarang maupun hidup kekal nanti. Oleh karena itu, iman yang telah dianugerahkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, tetap kita pegang teguh. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah kita menjual
iman tersebut dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan iman di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap memegang teguh iman yang sudah Tuhan anugerahkan itu di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, ajar kami untuk tetap memegang teguh iman percaya kami kepadamu, dan ajar kami untuk selalu dewasa, dan iman kami rindu, kami mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang berharga di dalam hidup kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.